Perkenalkan, nama saya Bu Nur Khalifah dari SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk. Hari ini kita akan belajar bersama materi tentang macam-macam sujud. Yang pertama yaitu tentang sujud syukur, yang kedua sujud syahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya dan kesulitan. Sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, niat sujud syukur. Caranya, kita berdiri menghadap ke kiblat, kemudian niat sujud syukur bersamaan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Lafaz niatnya, nawaitu sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Kedua, sujud satu kali. Caranya, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Setelah itu langsung sujud satu kali dengan membaca bacaan sujud syukur. Lafadznya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Atau membaca bacaan yang biasa dibaca dalam sujud tilawah. Lafadznya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketiga, duduk sesudah sujud. Caranya, bangkit dari sujud sambil takbir, kemudian duduk sesudah sujud untuk mengucapkan salam. Lafadznya, Assalamualaikum warahmatullah. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Bagaimana cara sujud sahwi? Yang pertama, cara sujud sahwi sama seperti cara sujud dalam sholat. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan duduk sejenak. Yang ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud dan bangkit dari sujud. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam sholat. Dari beberapa hadis di atas, kita bisa membuat rincian. Pertama, sujud sahwi sebelum salam dilakukan untuk kejadian 1. Meninggalkan tasyahud awal. Semakna dengan itu adalah semua kasus meninggalkan wajib sholat karena lupa. 2. Ragu jumlah rokaat sholat dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Yang kedua, sujud setelah salam dilakukan untuk kejadian 1. Penambahan jumlah rokaat sholat. 2. Penambahan gerakan dalam sholat. 3. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dan ulama sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar antara sebelum dan sesudah salam, sifatnya anjuran. Artinya, bila terjadi salah posisi sujud sahwi, sholat tetap sah. Demikian keterangan Al-Khitabi. Adakah bacaan khusus dalam sujud sahwi? Terdapat riwayat yang tersebar di masyarakat tentang bacaan sujud sahwi dengan lafal Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat.
baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena bacaan ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Biasanya, ayat-ayat sajadah ditandai dengan rumus seperti dalam gambar ini. Berikut kami urutkan tempat ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah atau sunat yang ditekankan dan tidak wajib. Sujud tilawah sunnah dilakukan sebab 3 hal. Yang pertama, membaca ayat-ayat sajadah. Kedua, mendengarkan ayat-ayat sajadah. Dan yang ketiga, mendengar ayat-ayat sajadah baik sengaja atau tidak sengaja. Bagi yang tidak mau melakukan sujud tilawah atau yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, ia bisa mengganti dengan membaca 4 kali bacaan berikut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Syarat sujud tilawah sama seperti syarat-syaratnya sholat, yaitu harus suci dari najis dan hadas, menutupi aurat, menghadap ke arah kiblat, masuk waktu, yaitu sujud tilawah harus dilakukan setelah ayat sajadah dibaca semuanya. Sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Untuk di dalam sholat, sujud tilawah hanya bisa dilakukan bagi 1. Orang yang sholat sendirian dan membaca ayat sajadah. Jika mendengar orang lain membaca ayat sajadah, maka orang yang sholat sendirian tidak boleh melakukan sujud tilawah. Kedua adalah bagi makmum yang imamnya melakukan sujud tilawah. Jika imamnya tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah. Dan jika tetap melakukannya, maka sholatnya dihukumi batal. Cara sujud tilawah di luar sholat. Pertama, takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah dan mengangkat kedua tangannya. Jika membaca Al-Quran dengan posisi duduk, maka tidak perlu berdiri untuk takbir. Adapun lafadz niat sujud tilawah adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah. Kemudian sujud 1 kali dengan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan jika ingin yang paling utama, maka ditambah dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk dan diakhiri dengan salam. Cara sujud tilawah di dalam sholat. Caranya tidak berbeda jauh dari sujud tilawah di luar sholat. Hanya saja sujud tilawah di dalam sholat tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram, tetapi langsung sujud 1 kali. Dan tidak usah salam, akan tetapi langsung berdiri lagi untuk meneruskan sholatnya.